Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Watimpres. Pemerintah telah mengesahkan undang-undang terkait tabungan perumahan rakyat dan banyak undang-undang lainnya yang diperuntukkan untuk rakyat. Tapi mengapa undang-undang terkait perampasan aset juga belum bisa disahkan hingga saat ini? Berbulan-bulan sudah sejak pembahasan undang-undang tersebut, hingga kini belum menemukan penjelasan ataupun hal yang pasti mengapa undang-undang tersebut juga belum bisa disahkan. Kalau undang-undang menyangkut tentang rakyat atau undang-undang yang melanggengkan kekuasaan, maka pembahasannya sangat cepat sekali dan hanya kadang membutuhkan waktu berjam-jam saja. Akan tetapi, undang-undang yang membatasi gerak atau undang-undang yang untuk memberantas korupsi sangat susah untuk disahkan. Hal ini menimbulkan opini publik menjadi liar dan masyarakat menduga-duga bahwa hal tersebut dipengaruhi oleh orang-orang yang membuat undang-undang ataupun orang-orang yang berada di pemerintahan. Ya, kita tahu uang yang kita keluarkan dari pajak, kemudian kita serahkan kepada negara, kemudian akan dikelola oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur, kemudian menggaji para pegawai, kemudian untuk pemberdayaan, dan lain-lain. Ya, tentu kita tidak bisa mengawasi dengan pasti uang yang kita bayarkan ke negara dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah. Dalam hal ini saya berspekulasi bahwa bukan pemerintah yang tidak mampu untuk mengesahkan undang-undang terkait perampasan aset, akan tetapi pemerintah yang tidak berani untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset tersebut karena pemainnya yang mengelola uang masyarakat adalah pemerintah. Jadi, ketika ada dana yang hilang dan ketika ada dana yang dikorupsi, maka dana-dana tersebut harus dikembalikan ke negara. Dan mungkin selain itu juga ada banyak dana-dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Pemerintah adalah pemain inti dalam pengelolaan dana masyarakat, sehingga apabila mereka melakukan korupsi dan undang-undang perampasan aset disahkan, maka mereka tidak akan mendapatkan apa-apa. Contoh seperti kasus korupsi timah sebanyak 300 triliun, yang dimana pelakunya hanya dikenakan denda sebanyak Rp5.000 dan kurungan penjara selama 5 tahun. Ya, tentu itu tidak sebanding dengan dana yang dikorupsi dengan denda yang diberikan. Dan tidak ada aset ataupun harta yang diambil atau disita oleh negara. Tentu kejomplangan seperti ini akan membuat para koruptor semakin merajalela, yang dimana yang berambisi untuk menjadi kaya melalui jalan pintas yaitu korupsi. Dan akan menjadi budaya terus-menerus terjadi secara turun-menurun karena rantainya tidak diputus. Sehingga undang-undang perampasan aset tersebut harus terus-menerus dikawal dan didesak kepada DPR untuk mensahkan undang-undang perampasan aset tersebut agar mata rantai dari korupsi bisa terputus. Korupsi itu tidak butuh dipenjara, akan tapi dimiskinkan.